Sandra Dewi akhirnya hadir memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi yang melibatkan suaminya Harvey Muiz di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kemarin. Mengenakan busana serba hitam, Sandra tampak tenang dan tidak banyak bicara saat menuju tempat duduknya sebagai saksi. Dalam sidang tersebut, wanita kelahiran Bangka, Belitung itu menyatakan keberatannya atas tindakan penyidikan Kejaksaan Agung yang menyita properti tabungan hingga tas-tas mewah miliknya. Buka. Masih jalan. Mbak Sandra. Mas Sandra, jadi buat untuk apa, Mbak? Di tahun 2012 saya memulai yang namanya endorsement, yaitu bentuk periklanan yang menggunakan sosok yang terkenal, artis terkenal untuk mempromosikan suatu barang. Di tahun 2014 ada lebih dari 23 toko-toko tas branded Indonesia ini yang endorse saya, yang memberikan saya tas. Di mana ketika mereka memberikan tas itu, saya mempromosikannya di sosial media saya yang memiliki pengikut 24,2 juta followers. Di mana ketika tas itu datang, saya promosikan, saya unboxing, saya buka kotaknya, saya posting kalau tas ini di-endorse oleh toko apa. Ini sudah 10 tahun saja, kita ada ratusan tas yang sebenarnya. Di dalam dakwaan penuntut umum kan ada 88. Tapi sisanya yang tidak saya pakai, saya jual. Jadi tas ini tidak saya dapatkan, ketika saya pakai saya foto, kemudian saya posting. Jadi saksi saya banyak kalau tas ini endorsement dan tidak pernah dibeli oleh suami saya, karena suami saya tahu saya sudah mendapatkan tas ini dari tahun 2014. Teman-teman, terima kasih sudah menemani saya sampai hari ini. Hari ini datang untuk memberikan klarifikasi kalau saya ini punya pendapatan sendiri. Tas-tas itu sudah 10 tahun saya mendapatkan endorsement dari lebih dari 23 toko tas-tas branded di Indonesia yang menurut saya mas-mas bisa saya dapatkan dari brand yang saya gunakan selama ini. Soal perhiasan dan tas ini kan jadi barang bukti ya, dilakukan penyitaan pada tahap penyidikan. Nah, tentu ada standar pada saat penyidikan apakah tas-tas ini atau aset ini diperoleh masuk dalam tempus perbuatannya baik TPK maupun TPPU. Saya kira tadi sudah dijelaskan sebagian besar ya tas-tas yang disita tadi itu masuk dalam tempus TPPU. Jadi 2018, 19, 20 ke atas itu sumber dari perolehan tas-tas itu. Semua properti, tabungan, dan juga tas-tas mewah miliknya itu bukan pemberian suaminya. Properti dan semuanya yang disita Kejaksaan Agung itu hasil dari endorsement dan bukan pemberian Harvey. Nah sebetulnya, jadi silakan saja kalau saksi Sandra Dewi menerangkan mengenai aset-aset itu tidak ada kaitannya, silakan saja kita hargai karena itu memang keterangan saksi. Tapi kemudian kita kan bicara soal bukti-bukti lain yang saya kira mungkin nanti kesimpulan dan analisisnya nanti kita kombinasikan apakah kemudian itu betul bukan dari hasil endorse misalnya atau segala macam. Tapi kita akan lihat karena yang pasti adalah secara umum aset-aset tadi yang disampaikan itu masuk dalam tempus ya. Tadi disampaikan juga tadi di penyidikan pun sebetulnya belum pembuktian mengenai mengenai sumber perolehan juga belum disampaikan secara lengkap ya. Tadi kita lihat memang disampaikan tapi ya kita harus lihat dulu karena kami pun sampai saat ini belum mendapatkan bukti atau dokumen terkait dengan bahwa itu kemudian hasil dari endorse atau apa. Di tengah protes kerasnya, Sandra Dewi seketika tak mampu membendung air matanya ketika ditanya ihwal anak. Sejak Harvey ditahan sebagai terdakwa kasus korupsi timah yang merugikan negara, anak-anaknya selalu bertanya. Hal itulah yang membuat Sandra menangis pun dengan Harvey yang larut dalam kesedihan. Tak sampai di situ, Sandra Dewi kembali menangis ketika menceritakan jika tak memiliki uang dan harus meminjam ke orang tua dan adiknya lantaran rekening tabungannya diblokir Kejaksaan Agung. Saya selalu bertanya, Pak Dirman kenapa nggak anterin sekolah lagi?
hanya Sandra Dewi, dalam sidang tersebut hadir juga adik kandung dan adik iparnya sebagai saksi. Sandra Dewi tampak begitu lantang dan tegas ketika menjawab semua pertanyaan yang datang. Inti dari kasus ini setelah saya mencari tahu adalah BUMN alias PT Timah mengundang dan mengajak swasta untuk bekerja sama untuk kepentingan BUMN, yaitu kepentingan negara PT Timah. Swasta hanya menjalankan saja, hanya membantu saja BUMN untuk kepentingan negara. Jadi swasta-swasta ini hanya menjalankan apa yang mereka disuruh. Dan saya yakin PT Timah pun mengajak swasta bekerja sama dan mengundang swasta-swasta ini untuk kepentingan PT Timah, untuk kepentingan BUMN dan untuk kepentingan negara. Dan apakah adil disarankan ada kerjasama yang hanya 1,5 tahun antara swasta dan juga PT Timah? Jadi saya harap jika ada aksi seperti ini harus ada juga solusi, peraturan yang cocok dengan keadaan dan kondisi untuk masyarakat Bangka Belitung. Jadi hari ini saya hanya menyampaikan apa yang saudara saya sampaikan di Bangka Belitung. Semoga ada peraturan yang sesuai dengan kondisi untuk masyarakat, karena ini bukan hanya masalah saya tapi masalah karena swasta-swasta ini adalah orang-orang yang sangat membantu perekonomian di Bangka Belitung, memberikan pekerjaan banyak, memberikan banyak hal-hal yang baik untuk masyarakat. Artis cantik Ariel Tatum kembali menjadi sorotan publik, tidak hanya karena kecantikan dan bakatnya, namun juga karena kepedulian Ariel terhadap sesama. Beberapa hari yang lalu, Ariel Tatum menghadiri suatu acara seminar di Yogyakarta. Dalam unggahan suatu akun TikTok @NikoAriel, memperlihatkan interaksi hangat dan ramah Ariel Tatum dengan seorang penggemar yang memiliki disabilitas. Video singkat yang beredar luas di jejaring maya itu merekam momen ketika Ariel Tatum yang hendak keluar ruangan tiba-tiba ia kembali balik badan dan menghampiri penggemarnya yang ternyata seorang disabilitas. Ariel Tatum tampak begitu hangat berbincang dengan penggemarnya tersebut. Luar biasa. Betul, luar biasa sekali, benar-benar inspiratif. Iya. Perbincangan yang sangat inspiratif. Wah. Jadi nggak rugi nih pasti kalau udah datang ke Betul, luar biasa sekali, benar-benar inspiratif. Iya. Perbincangan yang sangat inspiratif. Wah. Jadi nggak rugi nih pasti kalau udah datang ke sini kan ya. Tentunya nggak rugi dong. Jauh sebelumnya, aksi peduli juga dilakukan oleh Prilly Latuconsina. Demi bisa berbaur dengan penggemarnya yang memiliki keterbatasan pendengaran, Prilly belajar menggunakan bahasa isyarat. Langkah ini merupakan wujud nyata dari kepeduliannya terhadap para penggemar tuli yang kerap hadir di setiap acara dan premier film yang ia bintangi. Further canyons everywhere, I've looked at it that way, but now they only block the sun, they rain and snow on everyone. Moons and Junes and Ferris wheels, it is. Ya alhamdulillah aku emang udah dari 2021 pengen belajar, terus akhirnya di 2024 bisa belajar.
Ya yang seperti Ibu bilang, aku kan harus evolve terus ya, kita harus berkembang terus gitu. Dan aku juga punya banyak fans yang memang teman-teman tuli, jadi aku pengen bisa berkomunikasi sama mereka dan alhamdulillah sekarang udah bisa. Di tengah kesibukan itu, Prilly tak pernah melupakan niatnya untuk belajar. Dan akhirnya, ia bisa meluangkan waktu lebih luang untuk mendalami bahasa isyarat secara resmi hingga nantinya bisa memperoleh sertifikat. Motivasi Prilly tentu saja tak semata untuk menambah keahlian, tetapi lebih kepada niat tulus untuk bisa lebih dekat dan memahami para penggemarnya yang tuli. Ya susah karena banyak kalimat yang harus diingat, kan nggak boleh sampai salah simbolnya. Tapi ya dibiasakannya adalah dengan aku belajar itu sama sahabat aku. Jadi setiap hari sama sahabat aku berkomunikasinya pakai bahasa isyarat, jadi terbiasa. Kalau mereka senangnya karena aku bisa connect sama mereka, bisa menyemangati mereka juga. Dan sebenarnya aku bilang aku malah yang terinspirasi sama mereka. Apalagi mereka tuh semangat belajarnya tinggi banget. Kemarin aku mengunjungi mereka latihan teater malah. Malah pada suka karena kayak nggak malu gitu jalan yang sesederhana ini. Ini jengkolnya, lihat betapa manisnya dia.